Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Paju Space akan mengulas mengenai Rossi boyong kru kesayangannya ke VR46 Team dengan jam terbang tinggi siap raih juara dunia musim depan. Pembalap gaik Valentino Rossi kini tengah menikmati liburan usai resmi pensiun dari MotoGP. Hal itu disampaikan oleh Marco Bezzecchi pada tes Jerez kemarin. Setelah balapan di Valencia, Rossi pergi liburan dan saya tidak mau mengganggunya, kata Bezzecchi. Seperti diketahui, VR46 Team resmi mengaspal musim depan bersama Ducati. Bermodalkan Desmos edisi GP22 untuk Luca Marini dan GP21 untuk Marco Bezzecchi, VR46 Team mulai bersiap mengarungi musim depan. Namun hingga kini Luca Marini belum mendapatkannya. Hal itu diungkapkan Pablo Nieto, Luca belum memiliki GP22 di tes Jerez. Ducati dengan 2 motor lagi di lintasan melakukan upaya luar biasa, tetapi tidak akan bisa memberi kami evolusi terbaru. Jadi baik Luca dan Marco akan memiliki 2 Desmos edisi 2021. Rossi wariskan 3 kru kesayangannya khusus untuk Marini dan Bez. Dia adalah David Munoz yang berposisi kepala kru, Matteo Flamigni pada posisi teknisi data, dan Idalia Gavira menjadi pelatih balap. Kabar The Doctor yang gantung helm ini turut menimbulkan pertanyaan soal nasib kru timnya yang selalu setia menemani. Di tim Petronas Yamaha SRT, pembalap berusia 42 tahun itu setidaknya memiliki 3 kru kesayangan. Juara dunia 9 kali itu bisa saja menendang 3 krunya karena sudah tak lagi balapan di MotoGP 2022. Namun pembalap Italia itu justru memboyong mereka ke timnya sendiri, yakni di VR46. Valentino Rossi akan kembali menggunakan jasa David Munoz dan Matteo Flamigni untuk menukangi Luca Marini dan Marco Bezzecchi yang akan menjadi pembalap tim satelit Ducati itu. Saya pikir kru saya David Munoz, Matteo Flamigni akan bekerja dengan kami di VR46. Saya pikir salah satunya dengan saudara saya Luca Marini dan yang lainnya dengan Bezzecchi, kata Rossi. Lebih lanjut, Rossi juga akan memberikan kepercayaan kepada Idalia Gavira sebagai pelatih balap di VR46. Juga Idalia Gavira, pelatih saya, akan bekerja untuk kami dan menjadi pelatih bagi kedua pembalap. Mereka memiliki banyak pengalaman bekerja di level atas, sehingga bagus untuk memiliki pengalaman seperti ini untuk tim kami, lanjut Rossi. Di sisi lain, pengalaman ketiga kru kesayangan Rossi itu memang tak perlu diragukan. Matteo Flamigni telah menjadi teknisi data Rossi sejak pertama kali bergabung di Yamaha pada 2004. Sedangkan Idalia Gavira memang baru menjadi pelatih balap The Doctor pada 2018. Namun ia sudah memiliki jam terbang tinggi sebagai pelatih di VR46 Riders Academy. Sementara David Munoz baru menjadi kepala kru Rossi pada 2020 lalu. Rossi pun sudah menyiapkan kedatangan David Munoz, Flamigni, dan Gavira. Saya sangat senang David adalah orang yang dipercaya. Dia memiliki banyak pengalaman dan menjadi chief engineer Valentino Rossi seperti masuk universitas 10 kali. Flamigni juga memiliki banyak pengalaman. Ia akan menjadi chief engineer Marco Bezzecchi dan David Munoz untuk Luca Marini. VR46 adalah keluarga besar yang semakin besar, ucap Pablo Nieto. Perihal sponsor Aramco hingga kini belum ada pengumuman, namun Nieto mengungkapkan sudah mencapai kesepakatan. Itu masih kami kerjakan, kami sudah membuat kesepakatan dan hanya ada sedikit masalah dengan waktunya, tapi kami baik-baik saja, kata Nieto. Saya merasa VR46 seperti keluarga saya, pertama-tama, dan ini memungkinkan saya untuk bekerja lebih baik, bergaul baik dengan semua orang. Saya kelebihan beban, saya pikir kami dapat melakukan pekerjaan yang sangat baik dan kami memiliki sesuatu yang lebih dari semua tim lain. Kami akan membawa DNA kami di MotoGP. Kami juga beruntung karena Luca dan Bez memiliki hubungan yang sangat erat di antara mereka. Di Moto2 mereka telah bekerja sama dengan sangat baik dan kami membawa metode ini ke MotoGP, jelas Pablo Nieto. Tak hanya itu, Pablo Nieto juga berencana membawa Rossi kembali ke lintasan balap. Mungkin Vale sangat peduli dengan tim ini, seolah-olah dia adalah putranya. Sejak 2014, kamu banyak bekerja sama dengan Usio, Albi, Gianluca. Saya ingin selalu memiliki Valentino di garasi, tetapi saya juga tahu bahwa dia akan sibuk dengan balap mobil. Kehadirannya akan menjadi sangat penting. Salah satu ucapannya seperti 10 jam pelajaran di universitas. Tutup Pablo Nieto. Legenda MotoGP Valentino Rossi merasakan dunia terbalik saat menyandang status pembalap dengan kemunculan para rival yang silih berganti. Rossi telah dianugerahi status legenda MotoGP oleh Dorna Sport setelah menjalani karir balap motor selama 26 tahun. Rencananya, Rossi akan melanjutkan karir balapnya dengan menjadi pembalap mobil. Sosok Italia berjuluk The Doctor itu memastikan bakal tampil pada Gulf 12 Hours Diaz Marina Circuit Abu Dhabi pada Januari tahun depan. Rossi akan membalap bersama sang sahabat Alessio Sallusti dan adik tirinya Luca Marini.
Usai pensiun dari MotoGP, Rossi pun mengenang perjalanan karir balap motornya ketika diwawancara Speedway. Direktur pensiun dengan memegang rekor 115 kemenangan dari berbagai kelas balap, yakni 125cc, 250cc, 500cc, dan MotoGP. Pencapaian Rossi tersebut cuma berselisih 7 kemenangan dari legenda balap motor Italia lainnya Giacomo Agostini. Hingga pensiun, Agostini punya 122 podium kampiun. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Rossi mengaku bahwa dia tidak pernah berusaha mengejar rekor selama berkarir sebagai pembalap. Saya tidak pernah mengejar rekor. Jika saya berusaha dalam 10 tahun terakhir, saya akan banyak menang di tahun pertama, ucap Rossi. Namun ketika Anda masih muda, Anda membutuhkan pengalaman dan pembelajaran, katanya menambahkan. Rossi lalu menyatakan bahwa motivasi bersaingnya muncul karena pencapaian para rivalnya. Dia mengaku selalu berusaha untuk mengungguli prestasi kompetitor-kompetitornya. Pada era 2000 hingga 2010 misalnya, Rossi berusaha untuk bisa mengalahkan Max Biaggi, Loris Capirossi, dan Seti Gibernau. Kerja keras Rossi membuahkan hasil setelah dia mampu mengalahkan ketiga rivalnya tersebut dengan status pembalap muda potensial. Masuk ke era 2010-2021, Rossi silih berganti berhadapan dengan pembalap-pembalap hebat yakni Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Marc Marquez. Berbeda dengan rivalitas sebelumnya, kali ini Rossi kerap kalah saing dengan Stoner, Lorenzo, Pedrosa, dan Marquez. Direktur acap kali menjadi bulan-bulanan para rival barunya itu karena sudah menyandang predikat pembalap senior. Hal ini bak karma bagi Rossi. Pada masa muda dia berhasil mengasapi para pembalap senior, sedangkan saat dia menjadi pembalap senior, Rossi ganti diasapi barisan pembalap muda. Saya cukup beruntung menghadapi dua generasi juara, pada awalnya Biaggi, Capirossi, dan Gibernau, dan saya adalah pemuda yang datang dan ingin mengalahkan yang terbaik. Kemudian di bagian kedua karir, saya menemukan yang lebih kuat lainnya, Lorenzo, Stoner, Pedrosa, dan Marquez. Kali ini saya menjadi orang tua yang dibodohi mereka, katanya menjelaskan. Marc Marquez memang punya niatan menjegal Rossi meraih gelar juara dunia ke-10 6 tahun lalu. Hal itu diungkapkan Jorge Lorenzo baru-baru ini. MotoGP 2015 juga diwarnai perseteruan sengit antara Rossi dengan Marquez. Rossi diduga menendang Marquez dalam balapan ke-17 yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia. Insiden itu pun membuat Rossi harus start di seri pamungkas MotoGP Valencia dari posisi buncit. Dia hanya mampu finish